Siapa yang bersukacita pagi ini datang ke sekolah? Oh ya, semuanya ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan kita bisa ketemu pada pagi hari ini ya Bapak Ibu. Kita akan memulai acara kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Tabipun. Selamat datang di pertemuan orang tua murid TK SD Lentera Harapan Banjar Agung tahun ajaran 2025-2026. Sungguh bersyukur sekali Bapak Ibu, kami boleh bertemu kembali dengan Bapak Ibu pada pagi hari ini sebagai rekan. Ya, jadi kita ini sama-sama rekan ya Bapak Ibu ya untuk anak-anak kita. Jadi perlu adanya kerjasama antara pihak sekolah juga dengan orang tua. Jadi saya sungguh bersyukur sekali melihat Bapak Ibu pada pagi hari ini karena kami tahu Bapak Ibu juga antusias untuk bekerja sama bersama-sama dengan kami di Sekolah Lentera Harapan Banjar Agung. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan agenda kita pada pagi hari ini. Yang pertama akan ada doa pembuka, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian visi misi Sekolah Lentera Harapan, kemudian perkenalan karyawan SLH Banjar Agung. Ya, kalau Bapak Ibu lihat wajah-wajahnya nih, paling saya beberapa doang ya Bapak Ibu ya, yang lama ya, yang udah ngebosanin paling ya. Jadi banyak Bapak Ibu guru yang baru, yang seger-seger ya, yang wajahnya beda gitu ya daripada tahun lalu. Kemudian ada penjelasan tentang kegiatan belajar dan mengajar untuk tahun ajaran ini. Kemudian syarat kenaikan kelas dan juga kelulusan bagi kelas 6. Kemudian juga terkait dengan keuangan dan tanya jawab. Saya mohon kesediaan Bapak Haryo Pamungkas untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan sebagai awal dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk waktu kita akan memulai pertemuan di pagi hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita mulai kita berdoa mohon pertolongan Tuhan agar acara di pagi hari ini boleh berjalan dengan baik dan boleh menjadi pertemuan yang menjadi sukacita kita, pihak sekolah dan pihak orang tua. Mari Bapak Ibu kita berdoa, saya akan pimpin. Bapak Ibu mendukung di dalam agama dan kepercayaan Bapak Ibu masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur hangatnya matahari pagi di pagi hari ini. Kiranya tidak hanya menghangatkan tubuh kulit kami saja, tetapi juga menghangatkan hati kami. Dengan sukacita Tuhan izinkan kami para orang tua berangkat dari rumah kami masing-masing dan boleh tiba di Sekolah Lentera Harapan ini dengan selamat. Kami hendak mendengar apa yang akan dipaparkan oleh pihak sekolah untuk kegiatan anak-anak didik kami selama 1 tahun ajaran ini. Kiranya Tuhan berkati setiap kami, baik pihak sekolah maupun kami para orang tua, agar kami boleh bersama-sama mendidik anak-anak kami, baik yang di rumah maupun kami percayakan kepada sekolah untuk dididik di sekolah. Kami serahkan pertemuan di pagi hari ini, kiranya apa yang akan disampaikan kami boleh mengerti dengan baik dan kami boleh menjalankan tugas peran kami masing-masing dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pertemuan ini dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Haryo. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan bersama-sama lagu Indonesia Raya.
Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Oke, sebelum acara kita lanjutkan Bapak Ibu, saya mau ajarkan satu tepukan dulu. Ini tepukan khas Lentera. Mungkin Bapak Ibu yang sudah tahun lalu ikut mungkin sudah tahu ya. Coba tes ingatan dulu nih Bapak Ibu ya. Beri tepukan. Jos, terakhirnya jos Bapak Ibu ya. Sekali lagi Bapak Ibu yang baru sudah kebayang tepukannya? Sudah ya, kita coba ya Bapak Ibu sekali lagi. Beri tepukan. Jos ya, semangat Bapak Ibu untuk mengikuti pertemuan hari ini. Waktu dan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Nines. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Coba senyum dulu yang hari ini. Aduh Bu Nines ini undangannya pagi banget sih gitu ya. Coba senyum dulu yang hari ini pagi-paginya sudah butek gitu ya. Aduh nanti telat dihukum lagi sama Bu Nines gitu ya. Kalau anak-anak telat kan suruh berhenti di depan ya. Tadi maunya gitu. Yang telat berhenti dulu gitu ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktu di kesibukan paginya. Ada yang harus izin bekerja, ada yang beresnya jadi cepet-cepet, ada yang masaknya buru-buru ya, untuk bisa hadir di tempat ini. Ada yang puji Tuhan suami istri boleh hadir dua-duanya, jadi sama-sama mendengar begitu ya. Yang hadir bapak-bapak, terima kasih banyak ya. Semakin kesini semakin banyak bapak-bapak yang mau datang ke sekolah. Biasanya itu kerinduan hati mama-mama. Bu, suruh bapaknya yang ke sekolah biar dengar juga dari gurunya, katanya gitu ya. Betul Ibu-ibu? Iya ya, terima kasih bapak-bapak yang sudah hadir ya, itu menjawab kerinduan istri-istrinya gitu. Kok istri-istrinya ya, satu aja ya, istrinya gitu ya. Terima kasih banyak. Seperti yang disampaikan guru ya tadi, kita adalah rekan dalam mendidik anak-anak ya. Yang utama mendidik anak-anak itu orang tua. Kami sebagai penolong di dalam institusi formal ya, tapi yang utama Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mau hadir ke sekolah, itu artinya kita mau bekerja bersama-sama ya. Tahun ajaran ini saya melihat ada wajah-wajah baru. Siapa yang baru kali ini anaknya masuk di Lentera? Coba angkat tangan. Nah, ada beberapa wajah baru ya Bapak Ibu. Ada yang baru TK tapi udah ada yang di SMA, udah ada yang di SMP gitu ya. Ada yang nambah tahun ini. Terima kasih banyak kepercayaannya menyekolahkan putra-putri tersayangnya Bapak Ibu ke Lentera Harapan Banjar Agung ya. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, sekolah Lentera Harapan Banjar Agung itu sekolah di bawah Yayasan Kristen. Kalau dulu namanya Yayasan Pendidikan Pelita Harapan, sekarang agak geser dikit namanya jadi Pelita Harapan Group. Jadi Pelita Harapan Group itu ada kampusnya yaitu UPH, kemudian ada sekolah internasional, sekolah Pelita Harapan, sekolah nasional plus, jadi seperti Lentera tapi pakai bahasa Inggris, itu namanya sekolah Dian Harapan. Kemudian ada sekolah yang nasional yaitu sekolah Lentera Harapan ya. Lentera Harapan itu ada dari Nias sampai Papua, dari Sangihe sampai Rote. Sangihe di mana lagi Bu Nines? IPS-nya remet semua, berarti ya nggak tahu. Kalau Nias sering dengar, Papua sering dengar. Terus Sangihe itu sebelah mana, Rote sebelah mana gitu ya. Bapak Ibunya yang belajar nanti ya. Jadi termasuk kemarin guru-guru yang sebelumnya Bapak Ibu pernah lihat begitu ya. Mereka masih ada di sekolah Lentera Harapan, tapi ada yang ke Nias, ada yang ke Toraja, ada yang ke Papua begitu ya. Mereka melanglang buana mencari pengalaman, memang itu atas instruksi dari yayasan begitu ya. Dan tahun ini akan ada wajah-wajah baru seperti saya. Enggak ya, udah bosan kayaknya Bapak Ibu. Bu Nines lagi gitu ya. Kok enggak ganti-ganti sih Bu gitu ya. Nah nanti saya akan perkenalkan Bapak Ibu yang baru.
Tapi sebelumnya saya mau menekankan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menyekolahkan anaknya di tempat ini, saat wawancara kami sudah sampaikan bahwa Sekolah Lentera Harapan itu sekolah di bawah Yayasan Kristen, di mana berarti akan ada kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan iman Kristiani. Ya, pagi ada renungan, ada ibadah seminggu sekali begitu. Dan saat wawancara Bapak Ibu, setahu saya jawabnya itu tidak keberatan gitu ya, mengikuti setiap aturan yang ada. Jadi jangan kaget nanti ketika anaknya bilang mungkin yang baru-baru ya, nah besok ada ibadah Natal, Pak besok ada ibadah Paskah, yaitu memang satu rangkaian kegiatan yang ada di sekolah gitu ya. Kemudian jurnal ibadah nanti juga akan dijelaskan Bu Selin. Sekolah kami memang sekolah Kristen, tapi kami juga menuntut anak-anak beribadah sesuai agama dan kepercayaannya lewat jurnal ibadah. Jadi dorong anak-anaknya yang pasraman harus berangkat pasraman, yang ngaji harus ngaji gitu ya, yang sekolah minggu harus sekolah minggu, kemudian dicatat. Nanti di sekolah akan diperiksa anak-anak beribadah sesuai agama tidak, ya. Yang muslim ngaji enggak? Kalau enggak ngaji pun kami juga marahin gitu ya, jangan sampai anak-anak melalaikan ibadahnya gitu ya Bapak Ibu. Nah, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh yayasan, visi kami adalah pengetahuan sejati, iman dalam Kristus dan karakter ilahi ya. Jadi pikiran, hati, tindakan itu harus sejalan. Kemudian untuk mencapai itu kami memiliki misi menyatakan keutamaan Kristus dan terlibat aktif dalam pemulihan yang bersifat menebus segala sesuatu melalui dia, di dalam dia melalui pendidikan yang holistis. Artinya kami sangat mengusahakan apa yang kami sampaikan di sekolah adalah pengetahuan yang benar, nggak asal comot, dengar berita ini disampaikan ke anak, dengar berita ini disampaikan ke anak gitu ya. Kami sangat berusaha untuk kalau anak-anak pun, siapa yang anaknya asik main HP kalau di rumah? Wah sebuah, yang ngasih HP siapa? Namanya, bapaknya. Jadi yang salah siapa? Semuanya salah gitu ya. Anak-anak sering ya baca, lihat short video begitu, kemudian ada informasi-informasi yang tidak tepat. Kami pun juga di sekolah berusaha untuk menginformasikan. Contohnya anak TK ya, tiba-tiba ada yang tumpeng sayur, tumpeng apa? Saya aja nggak tahu Bapak Ibu ya. Ya, anomali anak-anak ngikutin itu. Kami di sekolah pun berusaha untuk terus memberitahu bahwa itu tidak tepat gitu ya. Jadi apa yang kami ajarkan di sekolah kami berusaha untuk menyampaikan yang benar begitu ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu pasti sudah masih wali kelas anakku gitu ya. Nah kali ini saya mau memperkenalkan seluruh karyawan yang bekerja di SLH Banjaragung yang akan bekerja sama dengan Bapak Ibu begitu ya. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bisa ke depan semuanya. Monggo Bapak Ibu. Masih muda-muda ya seperti saya. Muda banget kan saya. Ada anak murid saya yang hari ini jadi wali. Saya kaget, saya mau salam pagi Bu. Ya, murid saya. Saking lamanya Bu Ninis di sini. Ya, mudah-mudahan kan Bapak Ibu seperti saya. Iya. Ya, yang masih punya adik yang lajang gitu ya, ponakan lajang. Siapa tahu mau, aduh bisa ini jadi ipar gitu ya. Muda semua Bapak Ibu. Bu Nani paling muda ini. Ya, saya mau memperkenalkan seluruh karyawan yang ada di SLH Banjaragung ya. Saya puji Tuhan tahun ini masih dipercaya menjadi kepala sekolah untuk TK dan SD. Kemudian ada Ibu Salsa. Ibu Salsa kemarin wali kelas 5. Tahun ini dipercaya menjadi wakil kepala sekolah.
Ada Ibu Selin, ya, tahun ini masih dipercaya untuk memegang kurikulum untuk TK dan SD. Kemudian yang paling bosen Pak Felki mana? Oh, Pak Felkinya di luar. Udah nggak asing ya yang ini ya. Ya, Pak Felki itu kepala sekolah SMP dan SMA sekaligus koordinator sekolah. Kemudian ada Ibu Irma. Di manakah Ibu Irma? Oh, di luar juga ya. Ibu Irma kemarin di guru kelas 12, sekarang dipercaya memegang kurikulum SMP dan SMA. Kemudian ada Ibu Vila sedang cuti melahirkan, wakil kepala sekolah di SMP dan SMA. Nah, untuk staf tata usaha di TKSD, rapot, ijazah, data-data anak masih dengan orang yang sama, yaitu Pak Timo. Di mana Pak Timo? Nah, ini ya Bapak Ibu. Pak Timo itu untuk data-data TK dan SD. Untuk SMP dan SMA ada Pak Wardani, tapi mohon izin Pak Wardani tidak bisa bergabung karena beliau hari Rabu lalu sedang menjalankan kemoterapi ya. Tuhan izinkan Pak Wardani ada kanker, sudah kemoterapi kelima, sudah jauh lebih baik. Mohon doanya Bapak Ibu biar Pak Wardani bisa segera pulih begitu ya. Kemudian untuk bendahara, kalau tahun lalu Bu Nines gitu ya, kartu SPP Bu Nines, seragam Bu Nines. Nah, saya sudah ada orang yang handal memegang bagian keuangan. Ada Ibu Trivena. Di manakah Ibu Trivena? Yang itu ya Bapak Ibu, panggilannya Bu Vena. Sebenarnya bukan orang baru ya, Bu Trivena ini dari SLH Gunung Agung. Berapa tahun Bu jadi bendahara? 14 tahun Bapak Ibu jadi bendahara. Saya mah baru tahun lalu gitu ya. Kalau Bu Trivena ini sudah 14 tahun jadi bendahara di SLH Gunung Agung. Kami tarik ke sini gitu ya, biar saya ada yang bantu ya. Orang baru tapi sebenarnya sudah lama gitu ya Bapak Ibu. Jadi SPP seragam, jangan minta anak-anak nanya ke Bu Nines lagi ya, nanyanya langsung ke Bu Trivena. Kemudian untuk satpam yang paling tenar, siapa satpamnya? Pak Soba. Lebih kenal Pak Soba daripada saya. Yang tidak lekang oleh waktu juga ya, tadi ada di depan. Kemudian ada Pak Christian. Kemudian kita ada 4 OB ya, Pak Mega, Bu Ari, Bu Nul, dan Bu Santi. Nah, sekarang wali kelasnya yang Ketu, angkat tangan. Wali kelasnya Ketu, mana orang tuanya? Nah, ini ya, dengan Ibu Sela ya. Ibu Sela ini wali kelas K2. Yang kelas K3A yang mana? Wali muridnya yang mana? Nah, gurunya yang itu orang Jogja ya, jadi halus. Saya Jogja coret, jadi udah ada galak-galaknya gitu ya. Kemudian K3B ada Ibu Yunita ya, tadi Ibu Roris ya di K3A. K3B ada Ibu Yunita. Di kelas 1A ada Ibu Densi. Nah, ini ya Bapak Ibu, mana yang 1A orang tuanya? Nah, udah diberi senyum Bu. Bu Densi tadi deg-degan ya Bu, jadi nanti jangan galak-galak ya. Kemudian di 1B ada Ibu Elizabeth Sitanggang. Ya, ini 1B. Kemudian saya masih belum hafal nama lengkapnya gitu ya. Ada Ibu Tirsa di 2A, orang Manado ya. Rumokoy, bacanya gimana Bu? Rumokoy ya. Kemudian ada Ibu Esfara Jagubuk di kelas 2B. Habis ini pasti ada undangan arisan Batak sama ibu-ibu, bapak-bapak. Percaya saya, disebut marganya, oh yang itu keluarga saya, yang itu keluarga saya gitu biasanya ya. Kemudian ada kelas 2A, ada Ibu Putri Sebuah 3A, ya maaf 3A Putri Sebuah, orang Nias ya. Ada orang Nias di sini? Enggak ada Bu. Kemudian ada Ibu Bella Purba di kelas 3B ya, di sebelahnya. Ini orang baru juga. Udah punya cucu di sini ya. Ibu Nani di kelas 4A, nggak naik-naik, anaknya udah SMA, gurunya kelas 4 terus gitu ya. Kemudian ada Ibu Ano di kelas 4B dari Toraja. Kemudian ada Ibu Ruth Siburian di kelas 5A. Ada Ibu Mei Silaen di
6B ada Bapak Raihan Laule orang Nias ya di kelas 6A. Baru ini ada wali kelas bapak-bapak, muridnya yang perempuan semangat sekolah semua. Biasanya malas-malasan kok anak saya sekarang semangat sekolah, ternyata wali kelasnya laki-laki Bapak Ibu ya. Ada nggak yang anaknya tiba-tiba semangat kelas 6? Ada nggak? Ada. Ini ya, akhirnya aku dapat guru laki-laki gitu ya. Kemudian ini juga orang baru, Ibu Ria di kelas 6B, sampai bosen juga gitu ya. Kemudian ada Pak Samuel Marpaung, pengganti Pak Steven, mengajar komputer ya untuk kelas 1 sampai kelas 6. Ke ujung sana ada orang yang baru banget, Pak Darto ya. Kalau suruh koprol ini, suruh apalagi lompat tinggi ya, ini tersangkanya Bapak Ibu ya. Pak Darto olahraga kelas 1 sampai 6. Kemudian ada Pak Haryo membantu di komputer SMA. Kemudian baru datang lagi dulu di Banjaragung juga, siapa yang kenal? Pak Simpson, ada yang ingat ya Pak Simpson dari 2005 di sini ya Pak. Betul Pak, 2005 pas Lentera bangun ada yang muridnya Pak Simpson. Wah, angkat tangan Pak, saya langsung ditunjuk sama Pak Simpson ya. Pak Simpson kembali lagi 2005 dari tempat ini, 2013 ke Gunung Agung, 2025 kembali lagi ke sini. Ya, Pak Simpson kembali karena rumahnya juga di sini ya. Di sebelah sana, kalau dulu kan harus bolak-balik ya. Sekarang Pak Simpson ada di tempat ini gitu ya. Mengajar agama untuk kelas 1 sampai kelas 6 begitu. Kemudian kita ke SMP, ada Ibu Esther. Di mana Ibu Esther? Di ujung yang anaknya kelas 7 ya, kelas 7A ada Ibu Esther mengajar bahasa Indonesia. Kemudian Ibu Novita yang di sini ya, Ibu Novita Sitompul. Kalau tadi Bu Esther Simamora kelas 7B mengajar bahasa Inggris SMP. Ada Pak Kristo. Di mana? Oh, Pak Kristo yang pegang kamera, Bapak Ibu. Pak, syuting saya dong Pak, gitu ya, biar masuk gitu ya. Wali kelas 8A, kemudian ada Ibu Rika Nasijabat, wali kelas 8B dan mengajar matematika. Kalau Pak Kristo tadi mengajar agama. Ada Pak David, ya, ke wali kelas 9A ngajarnya banyak. Ada PKN, ada IPS, ada pertanian gitu ya. Aslinya Tanggamus, betul ya Pak ya, tapi tinggal di Tangerang ya, orang Tanggamus. Ya, ada Pak Rio, wali kelas 9B mengajar IPS dan olahraga SMP. Kita geser ke SMA, ada Pak Ferdinand, wali kelas 10A mengajar olahraga SMA, matematika dan PKN. Kemudian ada Ibu Madeline. Ibu Madeline wali kelas 10B mengajar IPA, biologi dan bahasa Inggris. Ada Ibu Hera di kelas 11 IPA mengajar matematika, fisika dan PKN. Kemudian ada Ibu Lisbeth Simbolon, kalau tadi Bu Hera Nababan, Ibu Madeline Pangaribuan. Ibu Lisbeth wali kelas 11 mengajar bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ada Bu Angelina Huta Barat, wali kelas 12 mengajar geografi dan sejarah. Kemudian di sebelahnya ada Ibu Pita, ada Ibu Puspita, orang Metro, orang Batak tapi ya, Ambarita ya, Batak Metro tapi ya udah hilang Bataknya katanya gitu ya. Memegang di perpustakaan. Kemudian ada Ibu Marcella, orang Toraja, mengajar sosiologi, SBK dan prakarya. Ibu Rachel Saragi mengajar IPA dan kimia. Kemudian ada Pak Ishak, di mana Pak Ishak ya, yang megang kamera. Pak Ishak mengajar TIK, SBK dan pertanian. Ada yang kelewat tidak Bapak Ibu? Sudah semua ya? Ya, inilah Bapak Ibu orang-orang yang akan mendidik
mendidik putra-putri Bapak Ibu di sekolah. Anak saya kan di SD, tapi Bapak Ibu di SMP pun juga guru dari putra-putrinya Bapak Ibu, begitu ya. Jadi kami semua adalah orang-orang yang akan mendidik putra-putri Bapak Ibu. Mohon doanya agar kami juga dapat mendidik dengan benar di sekolah, seiring dengan apa yang diajarkan di sekolah ini harus mengajarkan kebenaran, begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Nanti lanjut kenalannya di kelas. Nggak perlu minta nomor HP karena sudah ada di grup, ya, udah tahu semua. Tapi cukup chat nanyain tentang sekolah, nggak usah nanya, Bu, udah ada pacar belum? Ini ada adik saya, gitu ya. Jadi besanan kita nanti, gitu ya Bapak Ibu. Nah, secara sekilas saya mau mengingatkan mengenai peraturan di kertas yang Bapak Ibu terima tadi. Jangan jadikan bungkus kacang atau bungkus gorengan yang dibeli di depan tadi, ya. Itu aturan yang harus diikuti, ya, ketika Bapak Ibu mempercayakan anaknya di SLH Banjar-Agung. Banyak banget Bu Nines tulisannya ini, ya. Tapi mohon minta bantuan kali ini membaca dengan baik, ya, karena kemarin aja di grup kelas saya lihat udah ada pengumuman, masih ada yang nanya, Bu, besok anaknya sekolah enggak? Padahal di pengumumannya ada anaknya di rumah. Siapa yang nanya? Ayo ngaku. Saya bilang ini orang tuanya yang butuh sekolah ini. Udah ada di pengumuman, masih banyak gurunya, Bu, besok anaknya sekolah enggak? Gitu ya. Secara sekilas dari banyak yang tertulis, saya mau ingatkan anak-anak Senin sampai Kamis menggunakan pakaian seragam, ya, atas putih, laki-laki bawa celana biru, kalau perempuan rok kotak-kotak pakai dasi, kalau yang TK ada rompinya menggunakan dress. Kalau hari Jumat, anak-anak menggunakan pakaian batik. Bukan bunga-bunga, bukan kotak-kotak, bukan titik-titik, bukan baju bebas Bapak Ibu, tapi batik. Tujuannya apa? Kita mau melestarikan batik yang ada di Indonesia. Nah, jadi baju bebas ini datang ke sekolah pakai rok bunga-bunga, gitu ya. Ingat, baju batik, ya. Sepatu hitam semua, setali-talinya, sesol-sol sepatunya. Kenapa Bapak Ibu harus hitam semua? Kenyataannya di SLH Banjar-Agung itu tingkat ekonominya kan memang berbeda, ya Bapak Ibu. Maksudnya rentan kondisi ekonomi Bapak Ibu orang tua. Kalau diizinkan macam-macam, nanti ada yang biru lah, ada yang pink lah, ada yang hijau lah. Kemudian ada anak, "Ma, aku mau loh sepatu yang kayak temenku, yang ungu, yang biru, yang ada putihnya, yang ada hijaunya." Kalau orang tuanya nggak sanggup membelikan, nanti anaknya nggak mau sekolah. Tapi kalau full hitam semua kan sama, ya, tidak ada bedanya. Dipahami ya Bapak Ibu alasannya, ya. Jadi, Bu, gimana? Saya sudah terlanjur ada putihnya. Kalau punya rezeki, minta tolong beli yang baru yang full hitam. Kalau tidak ada, biasanya kami menyarankan untuk dipilok saja. Nggak apa-apa, dipilok atau di spidol permanen. Ya, Bu, udah terlanjur belinya ini, nggak apa-apa, dipilok saja, gitu ya Bapak Ibu. Tapi minta tolong setalinya, bukan berarti ada gambar apa, kuda poninya sedikit, nggak boleh, bukan. Tapi biasanya sol sepatunya itu kan warna-warni, ya. Ada yang pink, ada yang putih, ada yang hijau, begitu. Ya, jadi semua hitam. Dari TK sampai SMA aturannya sama, begitu ya. Kemudian menggunakan kaos kaki harus di atas mata kaki. Jangan mamahnya beli panjang, ditarik, dilipat. Nah, biasanya gitu tuh, kelas 5, kelas 6 gitu ya. Ya, kaos kakinya harus kelihatan. Rambutnya rapi. Nah, ini PR tahun ajaran ini. Saya mau tanya, siapa yang anaknya dialis sama rambutnya ada jalan kutunya? Ngaku. Ayo, saya marahin mamahnya. Ngaku, berangkat sekolah kok alisnya botak, di sininya ada jalan kecoaknya. Ayo, siapa? Ayo.
Ayo ngaku. Yang nyuruh siapa? Ngaku. Ya, tidak boleh ya Bapak Ibu. Kita bukan mau fashion show, kita mau sekolah. Saya bilang tiap ada saya piket di depan ada yang di seret, dikit kan kelihatan. Vitamin, terserah caranya gimana. Mau pakai arang kek, mau spidol kek, pensil alis, sulam alis juga boleh. Yang penting harus utuh alisnya. Yang rambut gimana Bu? Sudah terlanjur, nanti panjang sedikit harus dipotong biar tidak kelihatan lagi jalan kutunya. Kan kelihatan nanti kutunya pas lewat. Ya, diingat-ingat ya Bapak Ibu, nggak boleh ya. Tahun ini bulan Juli ini banyak banget tuh. 10 anak lebih. Ada garisnya di sini. Oh Tuhan, orang yang nggak punya alis aja sibuk sulam alis biar punya alis. Lo ini punya alis malah dipotong, ceret gitu sedikit ya. Diingetin ya siapa yo? Awalnya kado udah senyum-senyum ya Bu. Tolong Bu ya, tiap sekolah harus utuh alisnya gitu ya. Kemudian menggunakan ikat pinggang. Yang bawa motor nganter anaknya, siapa yang sayang anak di sini? Angkat tangan. Oke. Siapa yang naik motor pas nganter anak? Nah, salah satu bukti sayang anak pas nganter bawa motor apa? Bukan saya yang ngomong ya Bapak Ibu. Katanya sayang anak yang pakai helm cuma mamahnya. Ya ini nggak disayang. Mamahnya kalau jatuh aman, anaknya luka semua nanti ya. Pakai helm ya. Masuk sekolah jam 7 dari TK sampai SMA sama. Kemudian waktu upacara untuk SD sampai SMA wajib menggunakan topi. Kenapa? Itu untuk anak-anak juga ya. Kalau panas kan biar nggak langsung ke kepala begitu ya. Jadi yang nggak punya topi bisa dibeli di sekolah karena beberapa masih tidak menggunakan topi. Kemudian, nah ini biasanya ada anak-anak yang ketinggalan sesuatu. Yang ketinggalan di rumah dan boleh dihantar ke sekolah itu hanya boleh makanan, minum, obat, kacamata, atau kalau Bapak Ibu mau pergi kunci rumah. Selain itu tidak ada yang boleh dihantar. Kenapa? Kami sekolah mau lihat orang tua mana yang baca agenda. Nyana, mana agenda? Nggak dibaca, yang penting tanda tangan aja. Siapa yang begitu? Banyak. Mana agenda? Bener sih nanyain agenda. Mana agenda nak? Ini mah, dah masukin. Nah, besok suruh bawa origami, nggak bawa. Besok diminta bawa kertas asturo, tidak bawa. Ya, semua yang tertinggal di rumah berkenaan tugas tidak boleh dihantar. Ya, biar anak-anak belajar bertanggung jawab. Bu, hari ini olahraga tapi lupa tidak bawa baju olahraga, tidak boleh dihantar. Ya, itu bentuk dari kesiapan. Malam dibaca tidak agendanya. Biasanya kalau di agenda kan ada olahraga. Oh, berarti harus bawa baju olahraga. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi yang boleh dihantar makan, minum, obat, kacamata atau kunci rumah. Menghantarnya di mana? Cukup sampai di Pak Sobah. Nganter masuk ke kelas sampai ke anaknya. Mina makanmu ya jangan ya. Cukup sampai di tempat Pak Sobah ya. Kemudian tolong diberi nama. Ini makanan siapa, apalagi yang baru-baru kan Pak Soba belum hafal. Biasanya Pak Soba sih hafal ini bontot siapa, Pak Soba udah sampai hafal gitu ya. Karena yang nitip itu aja sebenarnya ya. Yang pagi belum sempat masak gitu ya. Kalau menitip sesuatu di satpam tolong diberi nama. Misalnya siapa, di kelas berapa. Jadi Pak Soba tahu itu punya siapa. Jelas ya Bapak Ibu? Itu. Kemudian nah, kami
mengevaluasi apa yang kami terapkan di tahun lalu Bapak Ibu. Untuk TK itu kan tidak boleh membawa uang jajan, ya, hanya boleh membawa makanan. Tahun lalu kami mengizinkan kelas 1 dan 2 itu sudah membawa uang untuk jajan. Ternyata setelah dievaluasi itu kurang tepat. Kenapa? Satu, banyak anak yang belum paham itu uang berapa, kembalian berapa, harga berapa gitu, belum paham. Kedua, mamanya udah bilang, nak nggak boleh beli es ya, nggak boleh beli coklat ya, nggak boleh ini. Udah sampai kantin udah buyar itu ingatannya, yang dibeli es lah, coklat semua yang nggak boleh. Ternyata nanti batuk, sakit gitu ya. Kami mengevaluasi hal ini. Jadi TK sampai kelas 2 tidak diizinkan membawa uang jajan. Ya, Bu, kan sampai siang yang biasanya 5.000 dikasih uang, malam beli ke warung dulu. Kan Bapak Ibu tahu mana yang boleh dan tidak boleh dimakan anak-anak. Ya, jadi saya mau beli misalnya apa, susu kotak, ya masukin susu kotak. Jangan diberi dalam bentuk uang. Ya, untuk kelas 1 dan 2. Anak saya coklatnya boleh ini, kan mamahnya yang pilih. Jadi nggak salah nanti. Ya, gara-gara di sekolah ini minum es, gara-gara di sekolah ini ya, jadi sekolah yang salah gitu ya. Jadi mengantisipasi hal tersebut, kelas 1 dan 2 termasuk TK tidak boleh bawa uang jajan. Jadi mamahnya yang beli, kemudian dimasukkan ke tempat bontoknya untuk istirahat yang kedua. Jelas ya Bapak Ibu alasannya ya gitu. Kalau kelas 3 sampai 6 maksimal 10.000. Nah, kok bawa uang 50.000? Iya, kata mama sekalian buat seminggu. Nggak gitu juga konsepnya Bapak Ibu ya. Nanti kalau hilang, jatuh, kan Bapak Ibu juga yang rugi ya. Beri setiap hari. Kalau bisa 5.000 saja, ngapain sih jajan banyak-banyak? 10.000 kali sebulan dapat beras 2 karung. Ya, gitu ya, 5.000 aja kalau mau kasih jajan, nggak usah banyak-banyak. Ajarkan anak-anak mencukupkan diri juga, ya, dengan 5.000 kamu cukup nak, begitu ya. Kemudian kalau ada yang mau merayakan ulang tahun, boleh nggak? Boleh, tapi cukup tiup lilin dan potong kue. Tidak boleh bagi-bagi bingkisan. Alasannya apa? Kembali lagi, rentan kondisi ekonomi di sekolah kita itu sangat berbeda-beda. Ya, anak-anak, kemarin temanku dirayain di sekolah, aku juga mau. Yang kemarin bagi bingkisan, yang sekarang juga mau bagi bingkisan. Mamanya dia mau bagi bingkisan. Tapi kalau kue mau potong bareng-bareng sama temennya 50.000, 100.000 kan masih bisa. Gitu ya, jadi dipahami ya Bapak Ibu. Bu, kalau saya mau merayakan di luar gimana, undang teman-temannya, nggak apa-apa, tapi itu di luar sekolah. Kalau di dalam sekolah hanya boleh tiup lilin dan potong kue. Mau bawa lilin aja nggak bawa kue juga boleh ya, tiup lilin aja ya Nak ya, kita nggak potong kue gitu. Ya intinya tidak boleh perayaan besar-besaran. Poinnya ajar anak mengucap syukur. Ya, tidak harus dengan sesuatu yang mewah, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian kalau mau pergi, nanti Bu Salsa akan jelaskan kapan-kapan anak-anak libur. Sekolah Lentera itu liburnya lebih banyak dari sekolah negeri. Jadi jangan udah liburnya banyak, nanti tiba-tiba, Bu, besok saya izin ya 10 hari ke sini. Kami tarik nafas, mau nggak boleh? Gimana? Boleh. Anak Bapak Ibu kan ketinggalan pelajaran, betul? Kalau izin nih misalnya 10 hari. Kalau sampai di sekolah, temannya kemarin sudah belajar perkalian, anaknya Bapak Ibu belum. Masuk-masuk, boleh nggak kami nerusin materi aja, tidak diajarin perkalian? Nggak boleh. Gurunya lumayan Bapak Ibu. Hari 1 izin 3 hari, 1 izin 10 hari, kan harus ngajarin. Nah, nanti saya minta uang les. Kalau ada yang izin lama-lama, biar gurunya bisa ngajarin. Mau nggak Bapak Ibu? Ya, jadi tolong kalau izin pastikan itu benar-benar penting. Kalaupun tujuannya liburan,
cari tanggal-tanggal libur. Nanti bulan akhir September sudah ada libur lagi. Desember liburnya panjang. Lebaran apalagi 2 minggu lebih. Ya, kurang banyak apa Bapak Ibu? Ya, sekolah lain pertengahan semester itu tidak ada libur. Di Lentera sudah ada. Jadi tolong kalau tujuannya liburan, lakukan pas libur. Kalau kecuali kedukaan, Bu, keluarga misalnya kan ada yang di Bali mau ngaben, itu kita tidak bisa menolak ya Bapak Ibu karena kedukaan. Tapi juga dilihat acaranya cuma 4 hari, izinnya 2 minggu ya Bu. Pusing juga gurunya gitu ya. Jadi minta tolong dimaksimalkan, ya, diefektifkan. Itu ya Bapak Ibu. Kalau lebih dari 3 hari, minta tolong konsultasi dulu dengan saya ya. Datang ke sekolah, Bu, saya mau izin tanggal sekian sampai sekian gimana. Nanti saya akan cek ada nggak ulangan-ulangan di tanggal itu. Ya, jadi kita harus sepakat dulu ini gimana nih pembelajaran anak-anak ketika izinnya lebih dari 3 hari ya. Jadi jangan main pergi-pergi aja cuma WA, Bu izin ya seminggu gitu. Jangan ya Bapak Ibu ya, misalnya jangan ya Bu ya, ini jangan ya Bapak Ibu ya. Tujuannya biar anak-anak juga mendapatkan pembelajaran sama dengan teman-teman yang lain, tidak ketinggalan pelajaran ya. Untuk aturan jelas tidak Bapak Ibu? Jelas ya, lebih detailnya ada di lembaran tadi, jadi minta tolong dibaca dengan baik, begitu ya. Nah, kita akan berbicara tentang apa saja sih yang dilakukan anak-anak selama di sekolah. Nah, Bu Selin akan menolong untuk menjelaskan sedikit gambaran pembelajaran anak-anak di sekolah. Oke Bapak Ibu, pergantian pemain ya. Masih ingat saya Bu siapa Bapak Ibu? Ya, berarti tidak perlu perkenalan lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi dari apa yang sudah dijelaskan Bu Nines, ini mungkin sudah kita jalankan, bukan mungkin, kita sudah jalankan meskipun ada di TK yang masih masa perkenalan sekolah, begitu ya Bapak Ibu. Yang TK yang mana orang tua Bapak Ibu TK? Ya, jadi kita akan melihat Bapak Ibu ya dari jam belajar di sekolah, begitu ya. Terlihat Bapak Ibu di layar? Oh belum ya, oke. Jadi sudah disampaikan juga oleh wali kelas di grup masing-masing jam-jam belajar anak-anak setiap harinya, begitu ya. Nah, setiap jenjangnya berbeda-beda Bapak Ibu. Jadi mohon diperhatikan karena mungkin masih di awal-awal lupa ya, anak saya pulang jam berapa, yang kemarin anak kelas 1 sekarang sudah kelas 2, apakah masih sama, begitu ya. Apalagi Bapak Ibu yang abodemen atau menjemput langsung, begitu ya. Atau ada yang kakak adik sibling sekalian Bu titip dulu, begitu ya. Nah, kita lihat dari yang K2 dulu atau TK kecil atau TKA. Itu ya, anak-anak semua mulai masuk di jam 7, tapi jangan jam 7 teng baru sampai ya Bapak Ibu. Sudah disampaikan 6:55 menit anak-anak sudah akan baris dan menyanyikan Indonesia Raya, begitu ya. Nah, kemudian jam ya Bapak Ibu ya, kalau di hari Senin sampai Kamis anak-anak itu dari jam 7 mereka akan selesai belajar di jam 10:30 atau setengah 11, begitu ya. Jadi berbeda dengan kakak-kakaknya yang di K3E dan K3B atau TKB ya, TK besar, mereka akan beda 30 menit ya, mereka akan pulang di jam 11, begitu ya Bapak Ibu. Untuk yang TK jelas ya Bapak Ibu ya, hari Senin sampai Kamis itu Senin sampai Jumat sama 10:30 untuk yang TK kecil, yang TK besar jam 11. Jadi nanti kalau kaget Bapak Ibu, kemarin jam berapa pulangnya Bapak Ibu yang TK? Masih jam 10. Nah, nanti mulai hari Senin akan berlaku yang sesuai jadwal jam 10:30 dan jam 11, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian kita lihat yang SD. Nah, SD ini kelas 1 dan kelas 2 berbeda dengan kakak-kakak di kelas 3 dan kelas 6. Nah, tahun ini Bapak Ibu kelas 1 sampai kelas 2 di hari Senin sampai Kamis akan pulang di jam 1 ya Bapak Ibu, jam 1. Nah, berbeda dengan kakak-kakaknya, beda 35 menit begitu ya. Jadi di kelas 3 sampai di kelas 6 anak-anak akan pulang
setengah 2 lewat 5 menit begitu ya Bapak Ibu. Jadi beda 35 menit dengan adik-adiknya yang di kelas 1 sampai kelas 2. Itu untuk hari Senin sampai apa Bapak Ibu? Kamis. Nah, untuk Jumat hampir mirip dengan adik-adik TK-nya di sekitar jam 11, tapi sama untuk kelas 1 sampai kelas 6 semuanya di jam 11 lewat 20 menit. Bukan jam 11 ya Bapak Ibu, jam 11 lewat 20 menit. Untuk jam belajar jelas ya Bapak Ibu, di jadwal juga sudah diberikan kapan anak-anak pulang begitu ya. Kalau Bapak Ibu lihat kan anak-anak ada devosi, lalu istirahat pertama, kedua, lalu ada dismisal. Nah setelah dismisal atau istilahnya jam bersama wali kelas, baru anak-anak akan pulang begitu ya Bapak Ibu. Nah untuk yang tampil di layar, kelihatan Bapak Ibu layarnya ya Bapak Ibu ya. Nah itu untuk yang SMP dan SMA juga bisa disamakan jam 3 begitu ya. Jadi ada, kalau ada kakak-kakaknya yang di SMP atau SMA, Senin sampai Kamis di jam 3, kemudian di Jumatnya di jam 12 lewat 5 menit begitu ya. Hati-hati dengan perbedaan 5 menit begitu ya Bapak Ibu ya. Nah untuk perbedaan jam belajar ada tambahan biasanya Bapak Ibu. Nah mungkin anak-anak sudah disampaikan juga. Bahkan kalau tidak salah wali kelasnya ada yang sudah dipesenin, Bu piketnya begini, Bu piketnya begini. Ada yang sudah tanya-tanya kapan piketnya begitu ya. Untuk kelas 2 sampai kelas 6 sudah diberikan jadwalnya, ada yang belum ya Bapak Ibu ya. Nah untuk jadwal pulangnya pasti akan berbeda dengan teman-temannya yang tidak piket tentu ya Bapak Ibu ya, karena mereka akan punya waktu lebih untuk membersihkan ruang kelasnya supaya ruang kelasnya nyaman dan bersih begitu ya. Jadi perbedaannya mungkin di awal-awal, khususnya Bapak Ibu penekanan lagi untuk di kelas 2, kelas-kelas kecil, mereka akan butuh waktu untuk belajar dulu ya. Anak saya biasanya punah, tapi teman-temannya ada yang perlu koordinasi. Satu ruangan itu nanti berantem dulu Bapak Ibu, nggak mau sapu yang ini, maunya pegang yang ini. Itu terjadi di kelas-kelas begitu ya. Itu biasanya yang kadang bikin lama, dan itu yang kami usahakan anak-anak juga tidak lebih dari 30 menit begitu ya. Paling lama anak-anak piket itu 30 menit, itu paling lama harapannya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa sambil ajari gini, nak, nyapu itu arahnya segini. Kalau ngepel itu biasanya begini Bapak Ibu, pelnya maju, anaknya ikut maju. Nah ini biasanya lewat 30 menit, jadi gurunya kadang yang bantu piket begitu ya. Jadi bisa sambil diajarin biar nanti pulangnya nggak kelamaan nak, begitu ya Bapak Ibu ya. Itu untuk yang piket begitu ya. Untuk kelas 2 sampai kelas 6. Kelas 1 bagaimana Bapak Ibu? Belum. TK-nya juga belum. Gitu ya Bapak Ibu. Nah untuk jam yang berbeda lagi biasanya nanti akan diinfokan wali kelas kalau anak-anak akan jam tambahan begitu. Nah nanti biasanya entah di personal chat atau diumumkan di grup kelas begitu. Untuk jam belajar jelas Bapak Ibu? Oke jelas ya. Kalau kecepatan nanti Bu Nines biasanya agak toel-toel dari belakang begitu ya. Nah kita lanjut ke tematik. Betul Bapak Ibu, di layar sudah terlihat? Oh belum. Tematik dulu ya. Nah jadi untuk tematik Bapak Ibu sudah lihat jadwal atau ada yang belum lihat jadwal? Sudah semua Bapak Ibu ya. Jadi untuk tematik itu kita tahun ini tidak ditulis ya. Jadi PKN, IPAS, kemarin beberapa orang tua juga disampaikan di grup kelas menanyakan tematik ini kapan Bu bawanya IPASnya, apakah dibawa setiap hari IPAS, bahasa Indonesia, kemudian PPKN begitu ya. Nah jadi untuk tematik itu ada berapa Bapak Ibu di sana, ada berapa mata pelajaran? Ya betul, ada 4 ya. Ada IPAS, bahasa Indonesia, PPKN, dan SBDP. Nah jadi dari 4 ini Bapak Ibu, itulah yang nanti akan disampaikan oleh wali kelas. Kapan anak-anak akan bawa buku IPAS-nya, kapan akan bawa bahasa Indonesia. Jadi tugas Bapak Ibu dan anak-anak adalah memperhatikan agenda, betul sekali, informasi atau agenda yang disampaikan oleh wali kelas begitu ya. Jadi misalnya kemarin kan anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 sudah mulai pembelajaran. Bu kemarin hari Selasa sepertinya suruh bawa IPAS, kok Selasa minggu depan bukan IPAS Bu. Nah itu akan berbeda begitu ya. Jadi mohon diperhatikan kembali apa yang disampaikan wali kelas. Tematik besok apa yang dibawa, jangan dibawakan semuanya kecuali memang itu diinformasikan oleh wali kelas. Tapi jarang sampai 4-4-nya karena itu akan berjalan sesuai apa yang memang menjadi fokus pembelajaran begitu ya. Ibaratnya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu semuanya pernah lihat kue? Pernah lihat kue atau makan kue? Atau yang tadi pagi sarapan kue ada Bapak Ibu?
ya, kue Bika Ambon, Bika Medan, Bika Lampung mungkin ya. Nah, jadi ibaratnya anak-anak tematik ini seperti kue ya. Kue itu biasanya bahan dasarnya apa Bapak Ibu? Telur, tepung, gula dan kawan-kawan. Nanti kalau kita sebutkan nanti kita jadi kelas memasak begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau kue ini ibaratnya topiknya anak-anak begitu ya. Jadi topik yang akan dipelajari anak-anak itu dalam satu mata pelajaran itu kuenya yang tematik ini. Nah, tapi anak-anak itu di dalam pembelajaran ya, tadi ada IPAS, Bahasa Indonesia, PPKN dan SBDP. Nah, 4 inilah bahan-bahan kue itu tadi Bapak Ibu. Begitu ya. Ada yang topik 1 akan lebih banyak IPAS-nya. Ada yang hanya PKN dan IPAS. Nah, begitu. Jadi mungkin Bapak Ibu akan bertanya-tanya, kok kayaknya PKN-nya tidak pernah dibawa. Nah, itu berarti kue yang saat ini sedang kita butuhkan untuk anak-anak pelajari bersama-sama itu bahannya berbeda dari topik-topik yang ke depan atau nantinya sudah berjalan. Ya, sama seperti kue, ada yang mungkin kue itu telurnya butuh sekian. Begitu kue yang jenis A, telurnya lebih banyak. Oh, yang kue ini ternyata tidak perlu pakai gula. Setahu saya pakai gula semua mungkin ya Bapak Ibu. Saya kurang tahu, saya bukan tukang kue sejauh ini. Begitu ya. Nah, jadi begitu maksudnya Bapak Ibu ya. Tematik itu harus memperhatikan jadwal. Nah, nanti anak-anak itu akan belajar seperti itu. Mereka akan melihat topik besarnya ya, dari IPAS, Bahasa Indonesia, PPKN dan SBDP. Begitu. Jadi tidak terkotak-kotakan ya, walaupun nanti mereka akan tahu oh ini IPAS-nya, Indonesianya, tapi untuk hariannya memang tidak akan diganti. Oh, Senin tematik pasti IPAS. Belum tentu. Berarti perlu lihat apa lagi Bapak Ibu? Agenda. Mohon kerjasamanya untuk 1 tahun ke depan. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, seperti yang sudah disampaikan juga, ini kemarin sudah disampaikan wali kelas lewat gambar. Ada yang sudah lihat ya Bapak Ibu ya? Sudah dikirimkan 2 gambar. Nah, untuk yang bagian tematik itu kan memang disampaikan lewat wali kelas. Nah, yang perlu menjadi catatan berikutnya adalah ada yang asing lagi Bapak Ibu di jadwal? Ada lagi selain tematik apa yang baru tahun ini Bapak Ibu yang mungkin sudah pernah lihat? Di hari Senin cluenya. Iya, kepanduan, ada yang sudah di layar mungkin ya. Kepanduan Bapak Ibu ya. Jadi kepanduan ini ada jadwal di hari Senin, judulnya kepanduan. Bu, kepanduan ngapain? Kemarin itu kalau yang tahun ajaran lalu kan anak-anak akan latihan kepemimpinan untuk nilai-nilai Kristen begitu ya. Entah mereka nanti akan dalam kelompok ataupun ada hal-hal yang mereka pelajari. Nah, untuk tahun ini Bapak Ibu, kepanduan itu akan ada 4 kegiatan ya, tapi bukan dalam 1 hari itu 4-4-nya dilakukan. Jadi misalnya disampaikan wali kelas minggu depan hari Senin anak-anak akan upacara. Nah, berarti di dalam jam itu anak-anak akan pakai waktunya untuk upacara bersama-sama dengan kita semua di depan. Bapak Ibu nggak usah ikut ya, kita semua, kami semua begitu ya. Nah, untuk agenda berikutnya ada yang namanya SSR begitu ya. Ada sistem silent reading yang artinya anak-anak akan membaca ya, biasanya mode senyap begitu ya. Jadi baca di dalam hati yang berkelanjutan. Ini namanya SSR. Nah, mereka biasanya juga nanti ada yang namanya jurnal membaca di bagian ini begitu ya. Tapi itu tadi. Nah, ini Senin yang pertama. Nanti Senin yang kedua mungkin disampaikan anak-anak kepanduannya, kegiatannya adalah SSR begitu. Jadi kemudian di minggu berikutnya bisa jadi anak-anak akan melakukan senam begitu ya. Nah, senamnya apa Bapak Ibu? Senam anak Indonesia hebat. Ada yang sudah pernah lihat Bapak Ibu? Atau sudah dipraktekkan di rumah? Oh, mungkin bisa latih sama-sama. Nanti setiap hari Sabtu olahraga, nanti Senin anak-anak tinggal, Bu, aku udah belajar sama mama papa begitu ya. Nah, itu yang dimaksud kepanduan. Terakhir, kepanduan itu sendiri yang pernah dilakukan juga di kelas 3 sampai kelas 6 di tahun lalu ya. Anak-anak akan melatih kepemimpinan mereka, kemandirian dan tanggung jawab melalui aktivitas bersama di kelas sesuai jenjangnya masing-masing. Jadi dalam 1 hari Bapak Ibu tidak dilakukan 4-4-nya, pasti akan disampaikan wali kelas. Bu, berarti kalau senam pakai olahraga? Tidak, karena hanya gerakannya tidak sampai yang mereka 30 menit ya Bapak Ibu, durasinya 8 menit kurang lebih 8 menit untuk anak Indonesia hebat itu. Jadi tidak perlu bawa baju olahraga kalau ada agenda senam begitu ya. Jadi nanti ini juga sama seperti tematik akan disampaikan wali kelas melalui agenda begitu. Sudah mulai lemas Bapak Ibu?
Kita senam dulu mungkin Bapak Ibu ya. Oh tidak ya. Saya kira mau senam begitu ya, penasaran anak Indonesia hebat begitu. Jangan cuma anak Indonesia ya, Bapak Ibu Indonesia hebat juga. Tepuk tangan buat Bapak Ibu. Yeay. Oke, nah Bapak Ibu selanjutnya sudah muncul Bapak Ibu. Apa di situ judulnya Bapak Ibu? Ya, elektif sudah pernah dengar juga di tahun lalu. Nah, untuk elektif memang dilakukan kelas 1 sampai kelas 6. Tapi untuk kelas 1 dan kelas 2 sudah ada tanda kurungnya di jadwal. Apa itu Bapak Ibu kelas 1 2? Ya, calistung ya, membaca, menulis dan berhitung. Untuk kelas 1 dan kelas 2 mereka akan tetap di kelas masing-masing. Nah, kakak-kakaknya kelas 3 sampai kelas 6 di jam yang sama, mereka akan elektif 6-6-nya Bapak Ibu. Oh, tidak ya. Tidak 6-6-nya, tapi ini yang nanti akan mereka pilih. Ya, di tahun lalu mereka sudah pernah merasakan yang di kelas 3 sampai kelas 6. Nah, mungkin yang baru yang tahun lalu kelas 2 ya baru tahun ini, ataupun yang baru masuk di Lentera. Jadi mereka akan menentukan dulu ya, dari 6 ini anak-anak akan memilih 3. Bukan berarti 3-3-nya, tapi berdasarkan apa yang paling mereka inginkan. Karena kan kuotanya nanti kalau semuanya pilih futsal Bapak Ibu, gurunya yang bisa futsal tidak sebanyak itu, begitu ya. Jadi nanti akan dibagikan perbagian ini sesuai dengan apa yang mereka pilih dari 3 ini, begitu ya. Nah, harapannya Bapak Ibu juga bisa mendukung anak-anak untuk menentukan, ya sudah kayak menentukan mau kuliah kemana, mau kerja kemana, begitu ya Bapak Ibu ya. Untuk elektif mereka tentukan 3. Nomor 1, oh aku paling suka ini art and craft. Nah, berarti mereka akan pilih art and craft yang pertama. Oh, agak-agak suka menari aku deh. Nah, berarti dia akan pilih menari yang di nomor 2. Jadi tidak asal paling suka art and craft tapi yang nomor 3-nya art and craft. Gitu ya, bukan ya Bapak Ibu, tapi yang nomor 1 itu yang paling dari yang paling. Nah, yang agak-agak sedikitnya agak suka. Nah, nanti di nomor 2 yang bisa jadi pilihan terakhir yang nomor 3. Nanti Bapak Ibu bisa sampaikan untuk anak-anak dipilih, begitu ya, supaya saat kami nanti membagikan, misalnya dari 3 ini, misalnya art and craft, menari dan menyanyi, dia tidak protes ya, karena kan memang kami melihat dari pilihan yang mereka pilih. Karena kami juga tidak mungkin dari anak yang memilih 3 ini kami akan masukkan anak ini ke futsal, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ditentukan baik-baik, dan kalaupun misalnya kuotanya sepenuh-penuhnya, kami juga pasti akan mengkomunikasikannya lewat wali kelas dan diskusi bersama anak dulu, begitu ya Bapak Ibu ya. Bisa mulai direnungkan, diajak diskusi. Hari Senin mereka akan menentukan pilihan untuk elektif setiap hari Jumat, begitu ya Bapak Ibu ya. Dari 6 ini ada yang mungkin masih asing Bapak Ibu, art and craft itu ngapain? Sudah jelas ya Bapak Ibu ya kegiatannya ya, olahraga, seni. Nah, di sini yang art and craft biasanya prakarya kerajinan, begitu. Jelas ya Bapak Ibu untuk kelas 3 dan kelas sampai kelas 6, begitu. Selanjutnya sebentar Bapak Ibu. Oke, selanjutnya sudah muncul Bapak Ibu. Ada gambar apa Bapak Ibu? Motor. Bukan berarti kami brand ambassador sebuah merek motor Bapak Ibu ya. Ini juga tidak ada mereknya, tapi maksudnya di sini kami akan membahas penilaian, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya mau tanya Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu pernah melihat motor? Pernah, atau Bapak Ibu juga pasti mengendarai motor. Siapa yang Bapak Ibu di sini sudah punya SIM? Punya SIM, benar ya Bapak Ibu, benar punya SIM atau didor ini Bu. Nah ya, jadi kalau Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu punya SIM pasti harus ngapain dulu Bapak Ibu? Selain punya motor kan bisa pinjam ya Bapak Ibu ya. Selain itu Bapak Ibu pasti harus tahu motornya dulu ya, motornya ini bagian apa, oh ini bagaimana cara mengoperasikannya, yang rem yang mana ya, ini kalau diturunin namanya apa, oh roda ini bagaimana ya. Pasti kita akan mengenali dulu bagiannya, tahu rem gasnya. Kapan sih kalau misalnya motor yang bebek ya, begitu Bapak Ibu. Apa motor bebek itu? Motor koplingan, oh ya motor gigi ya. Nah itu kan pasti tahu kapan yang di 1, kapan 2 ya. Matic pun begitu, kapan gas remnya, kenapa kalau starter harus sambil direm. Nah itu kan Bapak Ibu pasti mempelajari itu sampai akhirnya motor yang tadinya diam bisa sampai bergerak sesuai dengan kemauan kita, begitu ya. Sampai akhirnya itu juga kalau kita mau butuh SIM Bapak Ibu ya, pasti kita harus punya modal itu, tahu dulu, bisa menjalankan, mengendarai sampai akhirnya kita punya SIM ya. Saya yang dulu
bisa naik motor tidak mungkin saya dapat SIM. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, maksudnya dari penilaian ini adalah sama seperti saat kita bisa mengendarai motor, anak-anak juga dalam pembelajaran itu penting sekali untuk memahami, dan orang tua ya Bapak Ibu ya, pentingnya untuk belajar itu bukan saat disampaikan besok formatif, besok sumatif baru belajar, tapi kapan Bapak Ibu? Setiap hari, betul sekali ya. Setiap hari, apa yang sudah kamu dapatkan hari ini, besok apa yang harus dipersiapkan. Nah, itu yang akan menjadi modal sama-sama bagi anak-anak dan juga kami guru serta Bapak Ibu untuk mengingatkan terus pentingnya belajar itu setiap hari ya. Yang kadang kami sedih, sudah disampaikan pun besok ada formatif atau misalnya sumatif, belum belajar Bu. Yang mana ya Bu? Apa ya Bu? Begitu ya, agak sedih begitu ya, karena sudah disampaikan dan itu mereka masih punya rasa nggak belajar begitu ya. Saya mau ngomong di depan Bapak Ibu aja perlu ngomong dulu apa yang perlu saya sampaikan ya. Ini belum sumatif, belum formatif pun saya sudah harus mempersiapkan diri. Nah, maksudnya adalah pentingnya belajar setiap hari karena anak-anak dalam setiap pembelajaran itu juga disebut dengan adanya penilaian. Bukan berarti saat formatif baru dinilai, tapi setiap hari anak belajar, guru masuk ke kelas, anak-anak datang ke sekolah, sudah dilakukan yang namanya penilaian ya begitu. Jadi perharinya setiap hari itu anak-anak akan melakukan yang namanya formatif. Jadi formatif itu tidak seperti ulangan begitu ya Bapak Ibu yang mengerikan, karena formatif itu macam-macam, entah nanti tanya jawab atau ada kuis atau nantinya anak-anak juga akan diberikan soal, diminta untuk presentasi ya, menyampaikan apa yang mereka dapat di pembelajaran tersebut begitu ya. Nah, contoh Bapak Ibu, jadi saya dan Bu Salsa tahun ini juga dipercayakan untuk ada di kelas. Bu Salsa dan saya mengajar bahasa Inggris, bukan berarti kami orang Inggris ya Bapak Ibu, kami orang Jawa. Nah, untungnya tidak disuruh mengajar bahasa Jawa Bapak Ibu ya, bahasa Inggris ya. Jadi kami akan belajar bersama anak-anak dan kami melihat bahwa nanti dalam satu topik ya, topik yang akan kami sampaikan dalam pembelajaran itu hanya 4 kali pertemuan begitu ya. Jadi setiap hari kami akan melakukan yang namanya formatif, tapi tidak LKS terus ya, karena kami bisa melakukan tanya jawab apa yang mereka kerjakan di buku begitu ya. Jadi bukan berarti Bu kok tidak disampaikan kalau formatif, bukan begitu ya Bapak Ibu, tapi memang anak-anak itu setiap hari melakukan yang namanya formatif, penilaian ya. Kami menyampaikan tadi, anak-anak kalau naik motor itu kamu harus tahu yang stang itu yang mana, yang rem itu yang mana. Kita memastikan anak-anak tahu saat apa Bapak Ibu? Ditanya, coba Bu Salsa yang mana namanya rem, pasti kita akan melihat, oh Bu Salsa ternyata sudah tahu, ini saya sedang formatif Bu Salsa, oh ternyata Bu Salsa sudah tahu rem yang mana, gigi satu bagaimana. Nah begitu ya maksudnya Bapak Ibu ya. Jadi tidak harus selalu Bapak Ibu, Bu formatifnya kapan, karena setiap hari kita akan melakukan yang namanya penilaian di kelas sampai akhirnya selesai topik kita akan melakukan sumatif gitu ya. Dan itu pasti juga akan disampaikan apa yang harus dibawa anak-anak, apa yang harus dipersiapkan oleh anak-anak begitu. Jadi sama seperti ya motor ini, sebelum Bapak Ibu dapat SIM pasti harus tahu dulu mengendarai motor. Sebelum bisa mengendarai motor harus tahu dulu motor ini yang mana ya. Belajar motor gigi dan belajar motor metik pasti berbeda begitu ya Bapak Ibu ya. Itu yang juga kami harapkan Bapak Ibu terus ingatkan kepada anak-anak untuk pentingnya belajar setiap hari, bukan setiap disebut sumatif begitu ya. Paham ya Bapak Ibu untuk bagian penilaian ini begitu ya. Atau misalnya nanti Bapak Ibu perlu ditanyakan, bisa juga ditanyakan begitu ya. Nah kita lanjut dulu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya tadi sudah disinggung Bu Nines untuk jurnal ibadah. Bapak Ibu ada yang sering memantau jurnal ibadah tahun lalu, boleh saya tahu yang sering memantau atau menjadi nama pelayan, nama orang tuanya sendiri, ada Bapak Ibu? Oke, ada ya. Jadi untuk jurnal ibadah ini kurang lebih formatnya seperti yang Bapak Ibu lihat ya. Jadi nanti akan ada satu buku yang anak-anak akan tulis mereka akan ibadah di hari apa, kemudian kegiatannya apa begitu ya. Nah yang perlu diperhatikan adalah kenapa kita minta anak-anak untuk melakukan yang namanya jurnal ibadah. Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Kira-kira kenapa Bapak Ibu?
Saya tahu Bapak Ibu sedang menjawab dalam hati, tapi saya tidak terdengar sampai telinga saya Bapak Ibu. Tapi saya mendengarkan bisikan-bisikan itu, dan jawabannya adalah seperti yang kita sudah tahu. Di sekolah kita mengajarkan anak-anak untuk belajar pendidikan agama Kristen, ya, biblical studies bersama Pak Son ataupun Pak Kristo di senior, begitu ya. Jadi anak-anak juga kami minta untuk melakukan apa yang menjadi agama dan kepercayaan mereka melalui jurnal ibadah, begitu ya, yang tadi disampaikan juga oleh Bu Nines, begitu ya. Benar tidak kamu ini melakukan apa yang kamu percaya dengan apa? Jurnal ibadah, begitu ya Bapak Ibu. Jadi ini saya tulis, kami tulis di situ ada bacaan ayat. Nah ini konteksnya misalnya untuk anak-anak yang Katolik Kristen. Nah bagaimana untuk Bapak Ibu yang anak-anaknya bukan Katolik Kristen, disesuaikan ngaji. Nah ngaji bagian apa yang dibaca, begitu. Kegiatannya apa? Pasraman. Tapi bukan berarti pasramannya libur, ibadah juga libur. Dalam seminggu pasti anak-anak akan ibadah bersama Bapak Ibu, betul? Betul ya Bapak Ibu ya. Nah ini juga bisa dilakukan. Beberapa kali ada orang tua, karena tahun lalu saya mengajar BS, ada yang sampai bertanya lewat wali kelas, bisa tidak Bu, sekolah minggunya lagi libur. Nah ini saya mau ibadah sama orang tua, bisa, tapi dalam konteks itu tadi saja. Tapi kalau sekolah minggunya sudah buka, jangan bilang libur terus ya Bapak Ibu ya. Jadi diusahakan anak-anak itu pasti melakukan apa yang menjadi ibadah mereka, dan itu yang dibuktikan juga dengan adanya tanda tangan, begitu ya, hadir di tempat ibadah, menulis apa yang mereka dapatkan, lalu mereka dapat tanda tangan, itu yang nanti kami cek, begitu ya Bapak Ibu. Sudah cukup jelas untuk jurnal ibadah. Mungkin yang tahun lalu sudah sangat mengerti. Bagi Bapak Ibu yang baru, kalau kurang jelas nanti pasti akan melihat saat benar-benar melakukannya, begitu ya. Jadi ini yang akan kita kerjakan bersama juga dengan orang tua dan juga tempat ibadah anak-anak, di mana anak-anak beribadah, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian ada yang mau ditambahkan dulu, Miss? Cukup, gitu ya Bapak Ibu. Mari menjadi partner bersama-sama di dalam di rumah saat menyebut dan dimanapun. Jadi kami percaya Bapak Ibu juga sudah mengerjakan bagian, dan mari kita kerjakan sama-sama. Dengan hal baru yang kita pelajari hari ini, kita juga sama-sama mengerjakannya untuk anak-anak dan juga pertumbuhan setiap anak-anak kita yang unik-unik dan menggemaskan ini, begitu ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, seperti yang Bapak Ibu tunggu-tunggu adalah kapan anak-anak libur. Enggak, anak-anak biasanya tanya, Bu kapan masuk? Begitu, yang nanya libur orang tua atau anak-anak, begitu ya. Nah ini yang nanti akan dijelaskan oleh Bu Salsa melalui kalender akademik. Silakan Ibu Salsa. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Ibu Selin. Selamat pagi Bapak Ibu. Mungkin banyak yang belum kenal saya, begitu ya. Perkenalkan, nama saya Ibu Salsa. Saya tahun lalu dipercayakan menjadi wali kelas 5, begitu. Mungkin banyak juga orang tua yang sudah mengenal saat anaknya dididik oleh saya, begitu ya. Tahun ajaran ini Bapak Ibu, puji Tuhan, saya dipercayakan untuk bergabung dengan tim leader Banjar Agung menjadi wakil kepala sekolah. Nah, izinkan saya di sini akan menjelaskan tentang yang biasanya Bapak Ibu sangat tunggu-tunggu ya. Kalau saya jadi wali kelas di chat, Bu kalender akademiknya gimana Bu? Saya mau lihat, saya mau pesen tiket dan yang lain-lain. Nah, bisa ditampilkan ya Bapak Ibu di situ kalender akademik yang berwarna-warni yang cantik sekali, begitu ya. Nah, sekarang sudah ada di bulan apa Bapak Ibu? Bulan Juli. Nah, sekarang sudah mau habis bulan ini ya Bu ya. Di warna-warna yang cantik ini Bapak Ibu, warna coklat itu anak-anak libur ya. Yang warna coklat itu yang anak-anak libur di rumah, begitu. Nah yang warna-warna pink, yang cantik pink itu akan ada kegiatan di sekolah. Jadi kenapa tanggal 25 Juli warnanya pink? Karena ada acara parents meeting. Mohon bisa dilihat ya Bapak Ibu di grup kelas masing-masing, apakah wali kelas sudah mengirimkan kalender akademik selama 1 tahun, begitu ya. Bapak Ibu wali kelas yang di belakang yang belum mengirimkan, boleh minta tolong segera dikirimkan agar Bapak Ibu yang sudah tidak sabar melihat tanggal-tanggal libur bisa dilihat, begitu ya. Next, di bulan Agustus Bapak Ibu akan ada HUT RI dan juga akan ada
pelatihan guru wilayah Lampung begitu ya, sehingga tanggal 28 dan tanggal 29 bulan Agustus anak-anak belajar di rumah karena guru-guru pun juga perlu belajar Bapak Ibu, perlu ada pelatihan untuk semakin bisa mengajarkan anak-anak Bapak Ibu begitu ya. Di bulan September akan ada tanggal merah begitu ya, tanggal 5, dan tanggal 25 September itu ada naratif report Bapak Ibu, rapot pertama anak-anak di jenjang masing-masing begitu ya. Biasanya naratif report kalau untuk dari TK sampai kelas 6 itu bentuknya narasi panjang. Ya Bapak Ibu, mohon sekali untuk dibaca, karena saya waktu tahun lalu menjadi wali kelas dikumpulkan naratifnya bahkan tidak ditanda tangan begitu ya. Wali kelas sudah menjelaskan bagaimana perkembangan anak-anak Bapak Ibu selama 3 bulan di sekolah itu seperti apa yang masih perlu ditingkatkan, apa yang perlu dipertahankan begitu ya. Jadi tanggal 25 September anak-anak akan menerima naratif report, lalu akan libur ya Bapak Ibu dari tanggal 26 hingga tanggal 5 Oktober, masuk sekolah tanggal 6 Oktober. Nanti di tanggal 9 dan 10 Oktober khusus kakak-kakak kelas 6 ya, yang orang tua kelas 6 begitu akan ada retreat. Lalu Bu, yang TK sampai kelas 5 seperti apa Bu? Tetap belajar Bu, tetap masuk begitu ya. Hanya kelas 6 saja yang retreat, dari K2 hingga kelas 5 akan belajar seperti biasa di bulan Oktober. Nanti di akhir bulan Oktober akan ada event Pekan Nusantara ya, yang anak-anaknya nanti biasanya sudah dibagikan daerah mana. Nah, nanti kita sudah lihat itu Bapak Ibu di bulan Oktober. Next, ke selanjutnya di bulan November begitu. Untuk tanggal 7 November akan ada field trip kakak-kakak kelas 7 dan kakak-kakak kelas 8, 10 sama 11 SMP dan SMA. Untuk SD yang kelas 6, field tripnya akan dilaksanakan di tanggal 14 Bapak Ibu, 14 November. Rencananya akan ada field trip khusus kelas 5, mohon maaf tadi saya sampaikan kelas 6 ya. Field trip kelas 5 SD, kalau kelas 6 retreat, kelas 5 field trip begitu. Dan nanti tanggal 24, tanggal 25 juga anak-anak belajar di rumah karena guru-guru juga ada training begitu. Untuk bulan Desember, waduh kok banyak sekali liburnya ya. Bulan Desember akan ada perayaan Natal dan pengambilan rapot semester 1 Bapak Ibu ada di tanggal 17 Desember. Rapot kedua, rapot pertama tadi di bulan September, rapot kedua itu ada di bulan Desember. Nah, setelah itu libur lagi anak-anak. Aduh pusing biasanya kalau orang tua banyak libur anaknya ini ya. Tapi Bapak Ibu, oleh sebab itu mohon dilihat ya tanggal-tanggal, karena kita tahu ya anak-anak banyak libur, jangan mengambil waktu sekolah untuk berlibur karena kita sudah sediakan waktu libur-libur yang lain begitu. Tahun depannya di tahun 2026 begitu, anak-anak akan masuk kembali ke sekolah tanggal 7 Januari begitu ya. Lalu akan ada pertemuan orang tua khusus kelas 6, kelas 9 dan kelas 12. Ya, ibu-ibu yang Bapak Ibu yang anaknya sekarang kelas 6, tanggal 16 Januari akan ada pertemuan lagi khusus membahas tentang kelulusan dan bagaimana persiapan ke jenjang selanjutnya. Di bulan Februari akan ada acara open house dan Chinese New Year begitu. Nanti Bapak Ibu lebih detailnya bisa dilihat masing-masing di lembar yang sudah disampaikan oleh wali kelas di grup masing-masing begitu ya. Di kuartal terakhir yaitu di bulan Maret, April, Mei, Juni di 2026 sudah ketemu warna coklat lagi begitu ya Bapak Ibu. Tanggal 13 akan ada SLC. Nah, mungkin Bapak Ibu yang belum familiar atau baru yang pertama, SLC itu apa? Itu adalah Student Lead Conference, di mana yang presentasi bukan guru
lagi Bapak Ibu. Tapi anak-anak Bapak Ibu yang akan presentasi ke Bapak Ibu menjelaskan, oh selama sudah beberapa bulan di sekolah mereka belajar apa. Jadi anak-anak yang akan presentasi ke Bapak Ibu. Nanti anak-anak yang ngajarin, oh gimana kalau TK tahun lalu gimana caranya meronce bersama, bagaimana kegiatannya tempel kolase bersama. Nah disitulah SLC. Jadi bukan lagi guru yang presentasi, rapot ketiga siswa yang presentasi, begitu ya. Nanti akan libur lagi Bapak Ibu di tanggal mulai 14 sampai 30 Maret. Di bulan April, nah warnanya sudah lebih sedikit di bulan April ya. Hanya ada libur Jumat Agung dan ada perayaan Paskah. Di bulan Mei juga begitu, dan di bulan Juni rapot yang keempat akan dibagikan. Jadi kita akan ada 4 rapot penilaian Bapak Ibu, ada naratif report, ada semester 1, yang ketiga ada SLC, dan yang terakhir ada yang namanya pembagian rapot kenaikan kelas. Itu akan terjadi di tanggal 15 Juni Bapak Ibu. Jadi dimohon bisa dilihat begitu ya kalender akademik selama 1 tahun anak-anak belajar di Sekolah Lentera Harapan Banjaragung. Begitu ya, bisa dilihat detailnya ada di grup masing-masing. Next, kita bisa membahas tentang syarat kenaikan kelas dan kelulusan begitu. Prinsip daripada kenaikan kelas dan kelulusan Bapak Ibu yang perlu kita pelajari dan kita punya pemahaman yang sama adalah setiap siswa itu adalah ciptaan Allah yang unik. Jadi pasti ya Bapak Ibu yang mungkin memiliki anak lebih daripada 1 pun tidak akan sama ya. Anak pertama, aduh Bu, anak kakaknya ini loh, biasanya kalau orang tua cerita ya kakaknya ini tuh rajin banget belajar, nggak tahu nih adiknya ini bagaimana. Nah kita harus tahu nih, kita harus cari tahu nih Bapak Ibu keunikan setiap anak itu apa, itu prinsipnya. Lalu tingkat kecepatan dan cara belajar siswa itu berbeda-beda. Ya Bapak Ibu, ada anaknya yang kinestetik ya, yang mungkin dapat laporan dari wali kelasnya, Bu anaknya sering lari-lari di kelas begitu ya. Ada yang visual yang suka gambar-gambar, ada yang cuma merenung, mendengarkan tapi memahami. Nah itu yang perlu kita tahu nih Bapak Ibu, cara belajar anak-anak kita itu seperti apa. Dan ada syarat minimal setiap jenjang kelas. Syarat minimal ini biasanya kalau kita kenal dengan KKM begitu ya Bapak Ibu. Tapi di sekarang tahun ini Bapak Ibu, KKM itu bukan menjadi patokan yang di setiap pelajaran itu sama. Jadi mungkin di tahun ini PKN di kelas 1 67, nanti matematikanya 65. Itu tergantung dengan kesepakatannya wali kelas dan melihat dengan perkembangannya anak-anak. Jadi jangan biasanya, Bu kok anak saya 70 sudah remedial, padahal 70 seharusnya tidak remedial. Nah nanti akan wali kelas akan sampaikan KKM atau batas-batas nilai di setiap mata pelajaran anak-anak Bapak Ibu begitu. Jadi setiap siswa harus siap untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Anak-anak siap itu juga berkat dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi kita bekerja sama ya Bapak Ibu, bukan hanya Bu, ini sekolah anak saya begitu ya. Kalau di rumah main, kalau di sekolah belajar urusan sekolah, tidak ya Bapak Ibu. Kita butuh dukungan yang kerjasama yang sama begitu. Nah, kuncinya adalah adanya pertumbuhan. Begitu, harus itu kuncinya Bapak Ibu. Mungkin ketika nilainya masih bisa terseok-seok, tapi ketika anak itu mau untuk belajar dan ada pertumbuhan, kita sangat menghargai itu Bapak Ibu. Kita selalu melihat apapun hal-hal kecil pertumbuhan yang ada di anak Bapak Ibu sendiri. Dan selanjutnya ada syarat kenaikan dan kelulusan begitu. Tidak naik kelas jika hingga akhir semester 2 tidak menunjukkan kerinduan atau kemampuan atau kemauan untuk belajar. Tidak mungkin Bapak Ibu tiba-tiba disampaikan bahwa anaknya tidak naik kelas tiba-tiba di akhir. Tidak mungkin, karena pasti pada panggilan pertama, ada panggilan kedua, ada panggilan ketiga begitu. Harusnya orang tua bisa memiliki rasa, oh anak saya masih butuh dukungan nih untuk semangat belajar. Ketika memang anak itu sudah ada pertumbuhan
pertumbuhan, kita pasti akan menghargainya. Kita pasti akan mengapresiasi itu ketika ada anak ada mau belajar. Selanjutnya, hasil belajar paling sedikit 3 mata pelajaran yang belum tuntas sesuai KKM masing-masing. Berkelakuan baik pada seluruh mata pelajaran. Nah, berkelakuan baik ini adalah fokus kita ya Bapak Ibu. Bapak Ibu setuju ketika anak-anak yang nilainya mungkin 100 semua tapi kelakuannya tidak baik bisa naik kelas? Fokusnya kita juga tetap belajar bersama ya Bapak Ibu. Kemampuan akademik dan juga kemampuan untuk bagaimana bersikap baik itu harus selaras. Begitu ya, setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke. Nah, yang keempat ini yang perlu dilihat Bapak Ibu. Kehadiran kurang dari 85% dalam setahun kecuali sakit ya Bapak Ibu. Ini apa atau izin lebih dari 15%. Kita sudah lihat kalender akademiknya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Nines. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin bepergian dengan tingkat yang tidak urgent atau hanya ingin liburan seperti apa, bisa dikonsultasikan karena ya Bapak Ibu nanti kasihan ke anaknya sendiri. Teman-temannya sudah bisa A, B, C, ternyata anak-anak Bapak Ibu masih perlu bimbingan khusus. Itu yang perlu kita perhatikan ya Bapak Ibu. Jadi bukan hanya sekedar untuk mencari bagaimana, tetapi kita juga harus melihat kemampuan anak Bapak Ibu masing-masing begitu. Nah, next ada syarat kelulusan dan kenaikan kelas begitu. Lulus berarti Bapak Ibu yang kelas 6, yang anaknya sudah kelas 6, mengikuti dan menyelesaikan seluruh kegiatan sekolah seluruhnya Bapak Ibu. Misalnya saat ada kegiatan retreat, ikutilah. Ada kegiatan ini, ikutilah Bapak Ibu. Karena apa? Ini menjadi syarat sebuah kelulusan anak Bapak Ibu. Menyelesaikan ujian sekolah di seluruh mata pelajaran. Nah, USSD itu Bapak Ibu ada di tanggal 4 hingga 8 Mei 2026. Khusus kelas 6. Dari tanggal 4 hingga tanggal 8 Mei, kelas 6 akan melaksanakan ujian sekolah. Biasanya adik-adik dari kelas 1 sampai kelas 5 akan belajar di rumah dengan tugas yang sudah dan ada panduannya dari wali kelas. Begitu. Dan memperoleh sikap yang minimal baik dan kehadiran sama, yaitu 85%. Begitu Bapak Ibu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di sesi tanya jawab begitu. Terima kasih Bapak Ibu, saya serahkan kepada Ibu Nines. Ya, ini tinggal sedikit lagi ya Bapak Ibu ya. Kayaknya udah nggak sabar ini. Aduh lama banget Bu, udah lapar belum sarapan gitu ya. Nah, sedikit Bapak Ibu, tadi kan Bu Salsa sudah menyampaikan tentang kenaikan kelas dan kelulusan. Tidak semua anak itu sama, ada yang Bu susah banget di matematika, Bu susah banget di misalnya bahasa Lampung, bahasa Inggris. Nah, kami pun berusaha untuk menolong anak-anak yang mengalami kesusahan. Misalnya, Bu hari ini anaknya pulang jam 2 ya karena mau tambahan matematika gitu. Terus biasanya orang tua jam 3 aja Bu sekalian PR-nya sama gurunya ngerjainnya kan gitu ya. Jadi ketika kita minta anak stay di sekolah untuk belajar bersama, itu bukti bantuan kami kepada anak-anak dengan perkembangan yang berbeda-beda. Begitu ya Bapak Ibu. Kalau sudah ditolong dikasih tambahan pelajaran masih susah, kami pun juga pasti akan mengadakan sesi-sesi konseling. Bukan hanya untuk mata pelajaran, tapi misalnya kok anak ini kelihatannya suka berantem terus ya, kayak nggak damai hatinya ya, itu pun kami biasanya ada sesi konseling di sekolah. Ada masalah apa di rumah, ada masalah apa di sekolah gitu ya, biar anak-anak belajar dengan maksimal. Nah ini yang terakhir yang urusannya paling ribet dikasih ke Bu Nines. Apa coba di layar munculnya tulisannya apa Bapak Ibu? Apa yo, kotak-kotak udah muncul belum Pak? Kotak-kotak. Nah pokoknya yang begini Bu Nines yang suruh ngomong gitu ya. Nah kemarin sudah dibagikan di surat begitu ya, mengenai nominal SPP. Nominal ini bukan kami dari sekolah yang menentukan, tapi dari yayasan. Nah, minta perhatiannya sedikit Bapak Ibu. Ya, kalau ke murid kami bilang gini, one silent
clap. Kalau gurunya ngomong, muridnya diam. Nah, yuk coba gitu ya, sebentar lagi ya, karena urusan uang jadi ribut semua begitu. Jadi saya memberikan pengertian, dari tahun ke tahun saya memberikan pengertian. Yayasan menentukan uang SPP yang perlu dibayarkan orang tua untuk seluruh sekolah Lentera Harapan se-Indonesia. Uang SPP-nya itu 430 semua. Di beberapa tempat yang lebih lebih kota begitu ya, Toraja, Kupang, Curug di Tangerang itu sudah di angka 700.000 dengan kualitas pembelajaran yang sama gitu ya. Jadi di Lampung ini sudah dibedakan. Jadi untuk kualitas pembelajaran di daerah Curug, Toraja, Kupang itu di angka 700-an. Di Lampung itu harusnya semua 430 Bapak Ibu. Kami ngotot, kan nggak semua orang tua mampu membayar 430. Jadi yayasan memberikan level keduanya, yang tidak sanggup di 430 membayar yang namanya subsidi. Untuk TK itu 265, untuk SD 280, untuk SMP 305, SMA 325. Jadi kalau nanya, Bu, nggak dapat diskon, anak saya 3, anak saya 5, ya itu sudah didiskon dari 430. Jadi yang TK 265, yang SD 280, begitu ya. Bagi Bapak Ibu yang mampu, berkatnya cukup dan kemarin sudah sanggup membayar di 430, kami mengucapkan terima kasih. Karena di yayasan itu tetap gimana caranya, semua pembayarannya itu 430. Jadi dicarikan donatur. Dari 265 jadi 430, dari 280 dicarikan donatur menjadi 430, begitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau memang yang sanggup 430, mohon jangan ada yang 265 ngapain 430, jangan seperti itu. Kalau Tuhan percayakan berkat yang banyak, mari kita sanggupi di 430. Bu, saya cuma ini. Sedikit sharing Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingat Bu Medan dan Ibu Sipa, ya, beliau asli Nias, keponakannya sekolah di Nias, ya, di sekolah Lentera Harapan Nias. Kakaknya Bu Medan itu guru. Kalau di Nias nggak ditawarin Bapak Ibu, guru harus yang 430. Kalau di sini masih ditanyain, sanggupnya yang mana Bapak Ibu, begitu ya. Masih baik loh saya nanyain dulu gitu ya. Jadi kalau memang yang punya berkat di 430, mohon bisa membayar di 430 ya. Kemudian LBB itu untuk yang membutuhkan bantuan ya. Beberapa dari Bapak Ibu sudah mengajukan, Bu, kami butuh bantuan untuk anak saya. Nah, untuk yang LBB ini memang untuk yang membutuhkan bantuan secara ekonomi dan kami laporkan ke Dinas Sosial. Jadi setiap bulan kami harus laporan siapa saja yang dibantu. Jadi namanya putra-putri Bapak Ibu, namanya Bapak Ibu yang dapat LBB itu dilaporkan ke Dinas Sosial. Begitu ya. Jadi nggak boleh kami sembarangan memberikan. Bukan karena anaknya 5 jadi yang satu dapat LBB, ngantar ke sekolah pakai mobil. Nah, gitu nggak bisa. Masa masuk ke Dinas Sosial berangkat sekolahnya pakai mobil? Gitu kan, Dinas Sosial nanya ke kami ya. Jadi itu kami laporkan soalnya Bapak Ibu. Dinas Sosial pasti akan ngecek dengan lembaga-lembaga terkait. Benar nggak keluarga ini memang butuh dibantu? Begitu ya Bapak Ibu. Nah, SPP harus dibayar lewat BRIFA. Begitu ya. Dan pastikan ketika membayar, ada beberapa kasus bayarnya lewat aplikasi ya, ada yang lewat Shopee, ada yang lewat aplikasi lain, tulisannya berhasil, tapi ternyata ada pengembalian saldo ke Bapak Ibu. Berhasil tapi ternyata gagal. Beberapa kasus, pas kami minta cek lagi
mutasi rekeningnya, ternyata ada pengembalian dana ke Bapak Ibu lagi. Jadi uangnya belum masuk ke kami. Jadi dicek lagi, itu fungsinya kartu SPP, memastikan Bapak Ibu sudah bayar, di kami sudah keterima. Kalau di kami belum, berarti biasanya kembali ke Bapak Ibu lagi. Ya, itu sudah sering terjadi soalnya gitu. Bukan uangnya hilang, bukan, kembali tapi nggak tahu, atau lumayan ini ada duit 800.000 gitu, padahal duit Bapak Ibu juga gitu ya. Itu kemudian ada tambahan, akan ada buku agenda, ini wajib untuk kelas 1 sampai 12. Harga buku agendanya itu 18.000, sementara masih dalam proses cetak Bapak Ibu. Diusahakan minggu depan sudah ada. Kalau sudah ada, kami akan informasikan. Buku agenda itu untuk nulis apa saja yang akan dilakukan besok. Kemudian folder SLC hanya untuk anak-anak yang baru tahun ini bergabung di SLH Banjar Agung. Yang sudah kan sudah punya, jadi tidak beli lagi. Itu dipakai dari TK sampai SMA. Field trip tadi kelas 5, 7, 8, 10, 11 sekitar bulan November akan diinformasikan biayanya. Retreat yang kelas 6 nanti bulan Oktober akan diinfokan. Thanksgiving untuk K3 kelas 6, 9, dan 12 sekitar 300.000 ya. Nanti tambahan untuk TK dan SD, hari ini kami akan memberikan list harga buku yang perlu dibeli, buku paket, buku yang besar kami akan infokan. Nanti Bapak Ibu sampaikan ke wali kelas, Bu saya mau beli buku ini. Bu ada empatnya apa harus dibeli? Kalau punya rezeki dibeli, kalau enggak pilih Bapak Ibu. Oh kayaknya anak saya butuh yang matematika sama IPAS misalnya, atau matematika saja ya Bu, ya tidak apa-apa, sesuai kemampuannya Bapak Ibu. Nah karena buku matematika dan bahasa Inggris itu kami harus pesan dulu dari Jakarta. Kalau bisa hari ini sudah konfirmasi pesan dulu, belum harus bayar, tapi Bu saya mau beli, biar kami tahu kami harus pesan berapa, karena harus beli dari Jakarta. Selebihnya sudah ada di sekolah barangnya, tapi yang 2 itu kami harus pesan dulu. Gitu ya kira-kira gambarannya Bapak Ibu. Poin utamanya perlu ada kerjasama antara sekolah dan orang tua, karena di rumah putra-putrinya full Bapak Ibu, di sekolah kami yang didik, tapi itu juga miliknya Bapak Ibu. Jadi kita harus bekerja bersama. Kalau ada apa-apa tolong sampaikan, bisa lewat wali kelas, boleh langsung ke sekolah ketemu saya, Bu Selin atau Bu Salsa. Ada kendala Bu, anak saya di rumah kok begini ya, kenapa? Nah kita bisa diskusi untuk perkembangan anak kita. Gitu ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Enggak. Biasanya ditanya cuma uang nggak? Tadi uang udah jelasin. Oh ya, satu lagi. Untuk K3 dan kelas 6, TK besar dan kelas 6, biasanya nanti di bulan Oktober atau November sudah akan ada informasi pendaftaran. Yang cepat daftarnya, cepat bayarnya ada diskon. Semakin cepat diskonnya semakin besar. Nah itu yang ditunggu, karena diskon DPP-nya bisa diangkat sampai 1,5 juta, 2 juta potongannya. Lumayan nih gitu ya. Kami akan segera informasikan untuk khusus yang kelas 6 dan TK besar untuk pendaftaran ya, biar bisa dapat promo. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sudah cukup jelas? Ya, kalau masih ada yang mau ditanyakan pribadi nanti boleh bertemu dengan saya gitu ya Bapak Ibu ya. Kita akan akhiri. Setelah dari ruangan ini Bapak Ibu bisa ke ruang kelas untuk melihat kelasnya, kenalan dengan wali kelasnya ya. TK di sebelah sini, geser ke sana kelas 6, 5, 4, 3, 2, 1 ya. Boleh kenalan dengan wali kelasnya. Bapak Ibu wali kelas boleh menuju ke kelas dulu untuk nanti menyambut orang tua. Begitu ya Bapak Ibu. Saya akan akhiri di dalam doa. Saya akan pimpin secara Kristiani. Bapak Ibu boleh mendukung sesuai agama dan kepercayaan masing-masing ya. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan ketika hari ini kami boleh duduk bersama mendiskusikan, belajar apa yang akan kami kerjakan selama 1 tahun ajaran ke depan. Tidak ada sekolah untuk orang tua.
sehingga kami sangat membutuhkan hikmat dan pertolongan dari Tuhan. Mampukan kami mendidik anak-anak yang Engkau percayakan kepada kami. Setiap harinya, setiap minggu, bulan, tahun yang boleh kami lewati, kami sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Biarkan anak-anak kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, melakukan kebenaran dimanapun mereka berada. Kami sebagai orang tua ada banyak pergumulan untuk mencukupi kebutuhan dalam keluarga kami. Kami bergumul bagaimana membesarkan anak kami di era yang tidak mudah ini. Tolong kami Tuhan. Ajarkan kami untuk berlutut berdoa hanya kepada Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk membesarkan anak yang Engkau titipkan kepada kami, karena sesungguhnya anak kami ini adalah milik kepunyaan-Mu. Setiap pergumulan dalam keluarga kami masing-masing kiranya Engkau yang tolong. Pekerjaan kami kiranya Engkau yang tolong. Lancarkan rezeki kami sehingga kami boleh mencukupi kebutuhan keluarga kami. Kami akan melanjutkan kegiatan kami selanjutnya, kiranya Engkau juga yang memberkati Tuhan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu untuk kehadirannya. Boleh langsung menuju ke ruang kelas bertemu dengan wali kelasnya anak-anak masing-masing ya. Tuhan Yesus memberkati.